Kita pasti pernah mendengar 10 perintah Allah, tapi tahukah Anda makna sebenarnya di balik 10 perintah Allah? Mungkin kita merasa bahwa 10 perintah ini sudah terlalu mengekang dan tidak relevan bagi umat Kristen masa kini. Padahal justru sebaliknya, 10 firman ini menuntun kita untuk mengerti identitas kita sebagai pengikut Kristus. Karena pada mulanya, 10 hukum ini diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Dan bagi kita, 10 firman ini bisa disebut sebagai instruksi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh penebusan Yesus Kristus. Dan juga instruksi sebelum kita masuk tanah perjanjian kekal di surga nanti. Ada berkat bagi yang menaatinya. Bagaimana dengan kita? Yang pertama adalah Allah itu esa. Keluaran 20 ayat 1 berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah itu esa, artinya hanya ada satu Allah, tidak ada yang lain. Kita tidak perlu bingung memilih Allah mana yang benar, karena dialah satu-satunya Allah. Dari dialah segala sesuatu dimulai, sehingga segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, mulai dari langit, bumi, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang, dan manusia, semua diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, hanya Allah saja yang boleh disembah dan dimuliakan. Tidak ada yang lain. Karena Dia pencipta segala sesuatu, hanya Dialah yang sanggup dan layak menghakimi semua orang. Karena Dia Maha tahu persis siapa saya dan Anda, Maha Kuasa, sanggup menentukan mana yang benar dan tidak. Dia jugalah yang Maha Adil, yang sanggup mengadili semua orang dengan benar-benar adil. Jadi, ketika kita menghakimi sesama, atau memperbudak sesama, atau mengadili sesama, maka hal itu sama saja kita memposisikan diri kita sebagai Allah yang boleh menentukan nasib orang lain. Sama saja kita mengklaim bahwa Allah itu tidak adil, dan sama saja menganggap bahwa Allah bukan Allah, karena kita tidak mengakui kehadiran Allah. Dan ketika kita meninggikan orang lain, tunduk sepenuhnya kepada seseorang seperti bos, presiden, raja, atau mengidolakan seseorang secara berlebihan seperti artis, bahkan sampai menyembah atau memuliakan orang lain, sama saja kita mengklaim bahwa Allah bukan Allah yang esa, tapi sama saja kita menjadikan orang lain sebagai Allah. Jadi hanya ada satu Allah. Dan semua orang di dunia ini, baik tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya sederajat. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dan tidak ada satupun yang lebih rendah. Dan Allah telah menunjukkan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. 2. Berhala. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Firman kedua berbicara tentang Allah lain juga. Tapi kali ini Allah lain yang bisa muncul dari segala sesuatu di dunia ini. Hal ini sering terjadi di zaman modern tanpa kita sadari. Contoh nyatanya adalah HP. Berapa lama kita menghabiskan waktu menggunakan HP tanpa tujuan? Seberapa bergantungnya kita dengan HP? Apakah kita bisa lepas dari HP 1 hari saja atau bahkan 1 jam saja? Jika tidak, artinya kita sudah menjadikan HP sebagai berhala, tempat kita bergantung. HP lebih penting daripada Allah. Atau juga tempat sakral seperti pohon beringin, gunung-gunung, ruangan khusus, bisa juga pekerjaan, perusahaan, reputasi, uang, atau mungkin kita mempunyai barang yang kita pegang erat dan merasa tidak bisa apa-apa tanpa barang itu. Seperti patung keberuntungan, benda pusaka, jimat, rokok, atau bahkan kalung salib, patung Yesus, ataupun tato gambar Yesus. Walau sepertinya terlihat rohani, tapi kalung salib hanyalah kalung, atau dengan kata lain hanya benda mati. Sebaliknya, kitalah gambar dan rupa Allah itu. Seharusnya kita bergantung kepada Allah yang berdiam di dalam hati kita, karena kitalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Yang ketiga tentang penghujatan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya.
Ketika kita mengakui bahwa hanya ada satu Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita karena tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga ketika kita mengklaim bahwa kita mengikut Kristus, tapi melakukan perbuatan daging, maka dengan kata lain, kita sedang menyalahgunakan nama Allah. Nama Allah yang harusnya kudus menjadi tercemar. Bahkan pengikut Kristus yang lain pun ikut menanggung akibatnya. Apalagi menghakimi orang lain demi nama Tuhan. Seperti mengatasnamakan Tuhan dan menyatakan bahwa suku, ras, dan kelompok tertentu tidak layak hidup. Bahkan membunuh mereka. Bukan hanya itu, jika Anda pendeta dan berkhotbah supaya jemaat memberikan persembahan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dan kekayaan pribadi, maka Anda sedang menyalahgunakan nama Tuhan atau menjual nama Tuhan. Terlebih lagi, jika kita sebagai pemimpin agama, baik majelis, pendeta, pastor, tapi justru melakukan kejahatan moral di lingkungan kita, sama saja kita mencemarkan nama baik seluruh umat Kristen. Jadi, apapun yang kita lakukan, katakan dan pikirkan, lakukanlah, katakanlah, dan pikirkanlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga kita seharusnya tahu mana yang harus dilakukan dan tidak. Firman keempat, kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Inti firman yang keempat adalah istirahat. Bayangkan saja jika kita mempunyai gadget dipakai selama 1 minggu penuh tanpa berhenti sedikit pun. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti gadget kita akan terbakar. Sama dengan manusia. Inti dari firman ini adalah supaya kita beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan kita. 6 hari lamanya kita berada di kantor ataupun sekolah, bekerja tanpa henti. Jadi, pada hari yang ketujuh, kita harus meluangkan waktu untuk sesuatu yang lain, yaitu keluarga kita di rumah. Itu sebabnya diperintahkan bukan hanya orang tua saja yang harus menguduskan, tapi seisi rumah termasuk anak-anak ataupun pekerja bahkan hewan-hewan yang ada di rumah kita wajib istirahat di hari Sabat. Karena hari Sabat harusnya digunakan untuk istirahat dan fokus pada kehidupan, bukan pekerjaan. Pergilah bersama-sama ke gereja untuk beribadah bersama-sama, makan bersama keluarga, bercengkrama bersama, jalan-jalan bersama, menonton film bersama, bebas dari pekerjaan dan juga gadget. Bayangkan berkat yang kita terima ketika kita meletakkan gadget, pekerjaan kita, dan juga gangguan lainnya. Otomatis seluruh keluarga akan saling memperhatikan satu sama lainnya. Itulah berkatnya. Ketika seluruh anggota keluarga sepakat menguduskan hari Sabat, percayalah ada berkat bagi seluruh isi rumah kita. Karena hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan yang menarik adalah perintah keempat ini ada di antara firman yang membahas tentang Allah dan sesama. Karena firman keempat ini mengajak kita untuk fokus kepada Allah dan juga sesama. Firman kelima, hormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah kelima, tidak menyebut hormatilah orang tuamu jika dia baik atau jika dia layak. Perintah kelima memerintahkan kita menghormati mereka tanpa alasan. Ya, karena orang tua adalah alasan kita hidup. Ketika kita menghormati orang tua, sama saja kita menghormati Allah. Karena sebelum kita ada, orang tua kita telah ada. Dan orang tua dari orang tua kita pun punya orang tua. Dan seterusnya sampai nenek moyang kita, seluruh umat manusia yaitu Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa adalah ciptaan Allah. Itulah alasan ketika kita menghormati orang tua, sama saja kita menghormati Allah. Dan Kristus adalah Adam kedua. Dialah awal dari segala-galanya. Sehingga kita pengikut Kristus disebut juga anak-anak Allah. Yang artinya kita tunduk pada otoritas Kristus melalui kedua orang tua kita. Walau bagaimanapun juga, jika tidak ada orang tua, maka kita pun tidak akan ada di dunia ini. Sama dengan jika tidak ada Kristus, kita juga akan binasa. Oleh sebab itu, hormatilah wakil pertama Allah di dunia ini, yaitu ayah dan ibu kita. Karena merekalah wakil Allah yang akan menuntun kita untuk memilih jalan hidup mana yang benar dan salah.
Jika kita adalah orang tua dan kita sendiri menghormati orang tua kita, otomatis anak-anak kita akan melihat teladan di dalam diri kita dan akan menghormati kita sebagai orang tua mereka. Bayangkan jika kita tidak mengindahkan nasihat orang tua yang sudah berpengalaman menghadapi asam garam kehidupan, bisa jadi umur kita tidak akan sampai seperti saat ini. Itulah sebabnya menghormati orang tua sama saja menuruti nasihat nyata dari mereka sehingga kita memiliki umur yang panjang. Firman ke-6, jangan membunuh. Bukan kebetulan angka 6 disebut sebagai angka manusia. Manusia diciptakan hari ke-6 oleh Allah. Karena kehidupan adalah pemberian Allah, maka yang berhak mengambil nyawa manusia juga hanyalah Allah. Itu artinya kehidupan adalah nilai tertinggi dari seseorang manusia. Sehingga jika ada orang yang mengambil nyawa orang lain, sama saja dia menghujat Allah. Mengklaim bahwa dirinya adalah Allah yang berhak menghakimi sekaligus mengambil hak hidup orang lain. Itulah alasan mengapa hukum ini berada sebelum hukum berikutnya tentang percabulan, pencurian, dan seterusnya. Karena hidup dan mati hanya Allah yang boleh menentukan. Tapi bukan hanya sampai di situ, Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa membenci sama saja dengan membunuh. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena semua perbuatan pembunuhan awalnya bermula dari kebencian di dalam hati dan pikiran. Hati dan pikiran yang dipenuhi kebencian akan muncul kepemurkaan dalam bentuk ujaran kebencian dan pembunuhan. Dan tahukah Anda bahwa ujaran kebencian dapat memicu orang lain bunuh diri? Dan ujaran kebencian juga dapat membunuh karakter seseorang. Orang yang sebelumnya percaya diri bisa hancur lebur karena ujaran kebencian orang lain. Karena semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Seburuk-buruk apapun seseorang ketika kita membenci mereka, sama saja kita membenci Allah yang adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Itulah alasan mengapa membenci seseorang sama saja dengan membunuh mereka. Firman ke-7 adalah percabulan. Jangan berzinah. Jika hukum ke-6 berkata tentang kehidupan seseorang, hukum ke-7 berkata tentang kekudusan seseorang. Hukum kedua berbicara tentang perselingkuhan terhadap Allah lain, yaitu berhala. Sedangkan hukum ke-7 berbicara tentang perselingkuhan manusia dari pasangan sahnya. Persinahan adalah hubungan seksual antara dua orang yang tidak sah, atau hubungan seksual selain suami dan istri. Pernikahan adalah kudus, hubungan intim yang kudus antara suami dan istri. Ada banyak contoh persinahan di Alkitab dan berakhir dengan sangat tragis. Contoh paling terkenal adalah tentang Daud dan Batseba, di mana anak hasil perselingkuhan mereka mati. Mungkin kita bisa mengklaim bahwa kita tidak pernah melakukan persinahan, tapi nyatanya makna persinahan lebih dari itu. Dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa persinahan tidak hanya berasal dari perbuatan, tapi sejak dalam pikiran atau hati manusia. Seseorang dianggap berzinah ketika hati mulai mengingini wanita atau pria lain. Ketika hati dan pikiran kita tidak kita letakkan 100% kepada pasangan yang sah dan memberikan 1% saja kepada orang lain, kita sedang berzinah dengan orang lain. Inilah standar tertinggi kekudusan Tuhan. Allah kita adalah pencemburu, sehingga tidak mengizinkan ada Allah lain. Begitu pula dengan pasangan kita. Seluruh tubuh kita adalah bait Allah. Ketika kita memasukkan wanita atau pria lain ke dalam hati kita, sama saja kita sedang berzinah atau memasukkan ilah lain ke dalam bait Allah. Firman ke-8 adalah pencurian. Jangan mencuri. Perintah ke-8 secara sederhana menyebutkan bahwa kita tidak boleh mencuri. Tapi mungkin kita berpikir bahwa kita tidak pernah mencuri milik orang lain. Tapi nyatanya dari ayat ini tidak disebutkan apa yang dicuri. Apakah barang, makanan, atau sesuatu yang lain. Mencuri adalah mengambil milik orang lain secara diam-diam atau tersembunyi, atau tanpa diketahui. Artinya, apa saja yang dimiliki orang lain, mulai dari barang yang terlihat sampai nama baik seseorang yang melekat pada sesama kita. Artinya, jika kita pernah berkata sesuatu hal yang merugikan orang lain tanpa dasar kebenaran, maka sebenarnya kita sedang mencuri nama baik seseorang. Bukan hanya itu saja, kata-kata tajam dari mulut kita juga bisa mencuri kepercayaan diri dan kekuatan sesama kita. Kata-kata kita juga bisa melukai hati dan pikiran sehingga mencuri damai sejahtera mereka. Sesama kita yang sebelumnya aman dan damai bisa kehilangan semuanya itu ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan. Itulah arti mencuri. Dengan kata lain, kita sedang mencuri gambar dan rupa Allah yang melekat pada sesama kita sekaligus merendahkan Allah yang menciptakan kita. Firman ke-9, berbohong. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu.
Dosa pertama manusia karena tipuan iblis, sehingga ketika kita berkata tidak sebenarnya atau berbohong, sama saja kita menyatakan diri bahwa kita anak iblis, berbanding terbalik dengan Yesus yang adalah kebenaran. Jika kita berdusta tentang sesama kita, sama saja kita mencuri reputasi dan membunuh karakternya. Dan nama yang sudah tercemar karena dusta kita tidak bisa pulih begitu saja. Sama saja kita memberi jerat bagi sesama kita, membiarkan dia menanggung dusta kita. Jadi pilihan ada di tangan kita, berkata benar atau tidak benar. Secara sederhana, perintah ini mengajak kita untuk berkata apa adanya atau jujur. Katakan ya jika memang ya, dan katakan tidak jika memang tidak. Selain itu berasal dari sejahat. Ingat, kebohongan akan menyebabkan efek domino kebohongan. Artinya, satu perkataan yang tidak tepat atau benar akan mengakibatkan hal-hal yang tidak benar yang lebih besar lagi. Ingat bahwa arti dosa adalah melenceng atau tidak tepat sasaran. Sehingga kesalahan kecil pun jika ditarik lebih panjang akan semakin melebar. Dan satu-satunya cara menghentikan ketidaktepatan tadi adalah dengan berkata sebenarnya sesuai fakta atau sejujur-jujurnya. Jika kita melakukan kesalahan, katakan apa adanya, jangan ditutupi. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun katakan apa adanya. Atau katakan kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Firman ke-10, iri hati. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun milik sesamamu. Perintah terakhir adalah tentang iri hati. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa kita manusia semuanya diciptakan setara dan segambar dan serupa dengan Allah. Semua yang ada di dunia ini dalam kuasa Allah dan Allah itu adil. Dari apa yang kita miliki dan orang lain miliki, semuanya dalam rencana Allah, atau dengan kata lain, segala sesuatu ada dalam kendali Allah, baik atau buruk apa yang kita dan orang lain miliki. Sehingga ketika kita mengingini apapun juga milik orang lain, sama saja kita mengklaim bahwa Allah itu tidak adil. Atau dengan kata lain, kita tidak suka dengan rencana Allah atas hidup kita dan menganggap bahwa Allah tidak layak menjadi Allah dan menganggap diri kita lebih layak menentukan mana yang harus kita miliki dan tidak. Atau dengan kata lain, kita sedang menghujat Allah. Karena iri hati merendahkan Allah dan menganggap diri kita lebih layak daripada Allah. Jadi, daripada iri hati, lebih baik kita bersyukur, memuji Tuhan, dan memberi kemuliaan kepada Allah yang sampai detik ini telah memelihara kita. Mensyukuri semua yang kita miliki, percayalah Allah itu baik kepada semua orang, sehingga setiap orang sudah memiliki bagian masing-masing dan tidak perlu iri satu sama lain. Daripada iri, pujilah sesama kita atas pencapaian mereka atau apa yang mereka dapatkan. Jadi, secara tidak langsung, ke-10 firman ini menyatakan bahwa kita manusia tidak akan pernah bisa bebas dari dosa, atau tidak bisa lepas dari dosa, dan tidak akan pernah bisa kudus sempurna. Atau dengan kata lain, kita bergantung sepenuhnya pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa menggenapi hukum Taurat. Karena dialah firman yang hidup. Karena dialah kita dibebaskan, dilepaskan, dan dikuduskan. Sehingga karena kita telah merdeka dari dosa, maka tugas kita sekarang hanyalah dua, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Matius 22:36-40 berkata, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.